Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu ragu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Di video kali ini kita kedatangan salah satu desktop M yang memiliki kualitas yang sangat baik, value juga yang sangat baik di kelas harganya, memberikan power yang sangat mumpuni untuk ngedrive seluruh headphone yang saya punya dan headphone kalian. Dengan suara yang clean dan minim kolorasi, serta build yang sangat kokoh dan juga dense atau padat, membuat amplifier satu ini patut diperhitungkan. Itu adalah Topping A90 yang sudah ada di depan kita. Bagaimana performanya? Bumper dulu. Topping sendiri merupakan perusahaan yang cukup terkenal dengan produk-produk desktop mereka seperti amplifier satu ini, ada juga DAC M, ada juga DAC, dan juga kabel-kabel. Mungkin Topping bagi kalian yang baru pertama kali nyemplung di dunia personal audio agak sedikit aneh, apakah itu Topping makanan? No, itu adalah sebuah brand yang memang kita tahu cukup eksis di desktop atau cukup terkenal di desktop audio. Mungkin bagi kalian yang personal audio khususnya in-ear ataupun earbud mungkin nggak akan asing sekali dengan Topping ini. Yang ada di hadapan kita adalah amplifier dari seri Topping A90. Topping A90 sendiri memiliki dua varian warna, yaitu silver dan black. Kebetulan di depan kita adalah varian silver. Dipasarkan di harga 7,7 juta, harga yang cukup premium memang untuk sebuah amplifier saja. Tapi untuk amplifier satu ini kami bisa kategorikan ini amplifier yang no-brainer di kelas harganya. Selanjutnya akan kita bahas packaging dari A90 ini. Packaging dari Topping A90 sendiri menggunakan packaging berwarna hitam polos seperti ini dengan finishing yang sedikit doff. Di sini ada tulisan Topping berwarna silver dan high-res audio sticker. Di bagian samping sini ada serial number dan warnanya A90 silver, AC 100 volt sampai 240 volt, 50 Hz sampai 60 Hz. Made in China. Di bagian atas sini ada penjelasannya, Guangzhou Topping Electronics and Technology Co Ltd. That's it. Di bagian lain tidak ada tulisan apa-apa, polos kosongan. Kita langsung buka aja. Tarang! Oh, wait. Tarang! Di dalamnya sendiri ada manual book dan kitab-kitab lain, warranty card dan lain-lain. Sekian dulu. Di sini juga ada kabel power standar kalau kita bilang. Di sini juga ada adapter 3,5 mm ke 6,3 mm unbalanced, dan tentu saja ada amplifier. Ini adalah kelengkapan dari Topping A90. Di dalamnya sendiri kita dapat converter, jack, lalu amplifier sendiri, kabel power. Di sini ada manual book dan juga warranty card. Jadi itu aja untuk kelengkapan dari amplifier A90 ini. Mungkin kami bilang ini packagingnya standar amplifier, tidak banyak sensasi unboxing yang bagaimana, yang paling didominasi oleh banyak foam di dalam packagingnya. Seperti yang kita tahu, foam legendaris seperti ini mendominasi dalam setiap amplifier tentunya untuk memastikan mereka di dalam perjalanan tidak bermasalah atau terbentur. Tapi overall ya standar dari packaging amplifier sih memang. Amplifier dan kabel power ini merupakan suatu keharusan standar. Packaging dari A90 kami berikan skor C karena memang packaging dari amplifier itu tidak ada sensasi khusus, ya memang biasa aja. Kelengkapannya pun standar, tapi kalau bisa kita lihat di SMSL itu dulu tidak ada converter, ini ada converter 6,3 ke 3,5, 3,5 ke 6,3. Di XP200 kemarin tidak ada converter tersebut, ya hanya bedanya itu aja sih. Selebihnya hanya busa, kabel power, that's it. Selanjutnya kita bahas build quality dari A90 ini. Oke, untuk build quality dari Topping A90 ini terbuat dari bahan aluminium dan metalik semuanya bahannya. Ini juga cukup kokoh, kita lihat di sini. Bahannya ini cukup kokoh juga, durable kalau saya bilang.
Di sini untuk ukurannya ini bisa dikategorikan cukup sedang. Kalau misalnya ukuran compact amplifier kita lihat kemarin itu ada SP200 SMSL, ini masih berbeda, cukup secara panjang pun lebih panjang A90, lebih lebar juga A90. Kita lihat seperti ini. Gampangnya sih seperti ini. Perbedaan yang cukup signifikan secara ukuran. Kalau dari bobot sini juga terasa cukup berbobot dan terasa berisi, kokoh juga. Untuk A90 ini, untuk warna sendiri A90 ada dua. Kita yang memiliki varian warna silver, sebenarnya ada juga varian berwarna black. Untuk switchnya ini juga stiff semua, tidak ada yang kita bilang wobble atau goyang, no, semuanya cukup stiff. Volume wheel-nya pun juga cukup responsif dan tidak goyang juga seperti SP200 yang kemarin kita review. Tapi di sini agak pendek ya, kalau kita bilang megangnya ini agak kurang, ya agak pendek aja sih, kurang keluar sedikit. Untuk bagian sampingnya seperti ini aksennya, untuk bagian belakangnya juga didominasi oleh bahan metal. Di sini ada switch on off. Kalau di SP200 nggak ada, di sini ada switch on off dan di bagian bawah sini ada 4 kaki plastik. Jadi seperti ini, bisa berdiri seperti ini. Secara build quality A90 ini kami berikan skor amin karena dia merupakan amplifier yang sangat kokoh, padat juga, dan build-nya ini matang, sangat matang bahkan. Semua tombol-tombolnya pun sangat clicky, analog banget, serta volume pot-nya ini effortless dan responsif. Jadi M ini merupakan salah satu paket amplifier yang memiliki build quality yang bisa dikategorikan top notch. Selanjutnya kita bahas user experience dari penggunaan amplifier satu ini. User experience dari topping A90 ini bisa dikategorikan salah satu amplifier yang versatile banget, yang memiliki output dan input yang lengkap. Kalau kita lihat di bagian belakangnya, di sini ada input XLR dan RCA. Di sini juga ada output untuk XLR dan juga RCA. Ini untuk powernya, dan di sini ada switch on off. Di bagian depan kita diberikan 3 switch. 3 switch ini ada untuk headphone out dan juga preamplifier maksudnya. Jadi ada mode preamplifier, itu tidak ada di SP200. Di input juga ada dua switch RCA dan XLR. Di bagian gain, nah ini yang cukup menarik, dia memiliki 3 gain, yaitu low, medium, dan high. LMH. Dari output, headphone-nya sendiri memiliki 3 jenis output, yaitu 4,4 mm balance, XLR balance, dan 6,3 mm unbalance. Dan juga diberikan converter pada paket penjualannya, sehingga kalau kalian punya 3,6 mm tentunya tidak akan bermasalah saat menggunakan amplifier satu ini. Untuk volume wheel-nya sendiri ini cukup responsif dan menurut saya cukup bagus untuk volume wheel-nya. Build-nya juga matching, tidak wobble juga seperti SP200, dan precise kalau saya bilang, presisi juga. Walaupun secara navigasi mungkin agak sedikit pendek, kalau kita lihat agak sedikit pendek, kalau jari kita sebesar ini mungkin agak sedikit pendek sih, kurang maju dikit. Ya itu sih paling komplain dari saya. Untuk user experience kami berikan skor A karena memang topping A90 memberikan user experience yang keep it simple, tidak ribet juga, outputnya lengkap, inputnya juga lengkap, bisa preamp juga, gainnya juga lengkap. Jadi kalau kalian yang mencari amplifier yang versatile, ini adalah pilihan yang tepat. Selanjutnya kita bahas performa dari A90 ini. Topping A90 ini merupakan amplifier yang bisa dikategorikan secara suara tidak banyak kolorasi, minim kolorasi, sound quality-nya mungkin tidak bahas terlalu banyak karena memang tidak ada masalah, everything is good. Lalu juga untuk pertama kali atau impresi saat pertama kali digunakan atau didengarkan, amplifier satu ini sangat clean. Selain itu juga ada smooth yang bisa dikategorikan matang banget suaranya. Jadi bukan suara yang asal besar aja, no. Ini suaranya di satu sisi juga smooth, rapi, dan juga halus. Halusnya dalam konteks yang baik ya. Dan suaranya secara umum itu steril, clinical, dan very clean. HD800 sendiri dapat dengan mudah atau effortless di drive dengan high gain dari amplifier satu ini. Selain itu juga distorsi yang diberikan dari amplifier satu ini sangat rendah dan juga minim noise. Kebetulan kami menggunakan amplifier atau ngetes amplifier satu ini menggunakan
input RCA dan output 6,3 mm. Jadi kita belum memaksimalkan input XLR-nya mereka dan output balance outputnya dari amplifier satu ini. Jadi secara kualitas harusnya bisa lebih baik lagi karena memang kita tidak menggunakan seluruh kemampuannya di XLR dan balance 4,4-nya. Untuk low gain dari A90 ini mungkin agak sedikit berbeda dengan SP200, di mana low gain SP200 itu sedikit overpower dan hiss dan ada noise kalau kita gunakan pada in-ear monitor yang sensitif. Di A90 ini low gainnya ini sangat noise free dan friendly banget untuk penggunaan in-ear monitor yang sensitif terutama. Lebih backgroundnya lebih bagus di sini daripada di sini di low gainnya untuk in-ear monitor. Secara umum kami berikan skor S untuk topping A90 ini karena amplifier satu ini telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik dan tanpa masalah apapun. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari amplifier A90 ini. Untuk cons, dia tidak memiliki cons yang mengganggu. Untuk pro dari amplifier satu ini memberikan suara yang steril tentunya. Jadi tidak banyak-banyak bubu seperti Tube M. Dan noise-nya pun sangat rendah, serta memiliki fitur yang sangat lengkap dari input, output, serta gain. Untuk value for money dari amplifier satu ini kami berikan skor A, karena amplifier satu ini merupakan amplifier yang bisa dikategorikan tidak neko-neko, menjalankan tugasnya dengan sangat baik, dan tentunya salah satu amplifier yang kami kategorikan must buy. Jika dibandingkan dengan SP200 yang pernah kita review sebelumnya, SP200 ini memiliki dimensi yang jauh lebih kecil dibandingkan A90. Selain itu dia hanya memiliki 2 gain, sedangkan A90 memiliki 3 gain. Selain itu juga noise floor dari low gainnya ini sangat berpengaruh, terutama untuk penggunaan in-ear monitor, di mana SP200 ini tidak terlalu friendly untuk penggunaan in-ear monitor pada low gainnya, sedangkan A90 ini lebih versatile, lebih friendly untuk in-ear monitor. Hal yang dapat di-highlight juga dari fitur, di mana SP200 ini tidak memiliki fitur preamp, sedangkan A90 ini memiliki fitur preamp. In terms of power, kedua in-ear monitor ini sama-sama memiliki power yang bisa dikategorikan sangat mumpuni untuk ngedrive headphone yang berat sekalipun. Dari suaranya, SP200 ini memiliki suara yang mungkin agak sedikit kaku bagi saya, sedangkan A90 ini memiliki suara yang lebih effortless, sedikit lebih smooth, dan juga lebih clean. Kesimpulan, topping A90 ini merupakan amplifier yang menjalankan tugasnya dengan baik, sangat baik bahkan. Memberikan suara yang clean, steril, dan minim kolorasi. Memiliki input dan output yang sangat lengkap, juga memiliki fitur 3 mode gain, serta juga dapat menjadi preamp. Itu merupakan poin plus yang sangat menarik tentunya. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai topping A90 ini, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Atau mungkin kalian ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, kalian juga bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound ini pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, dan jangan lupa pakai masker saat aktivitas di luar, and ciao.